Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan kembali membahas soal pernyataan yang sangat kontroversial yang saya anggap bahwa itu adalah narasi sampah yang kemudian disampaikan oleh Adian Pitupulu yang mengatakan bahwa Pak SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto bisa menjadi presiden karena ada Ibu Megawati. Jadi maksud dari pernyataan Adian Pitupulu ini ingin mempertegas bahwa ketiga orang ini itu berhutang budi terhadap Ibu Megawati. Waduh. Ada-ada saja Adian. Semenjak PDI tidak lagi menjadi pemenang pemilu, saya melihat seluruh kader-kadernya ini selalu melakukan offside, melakukan blunder dan hal-hal yang selalu tidak masuk akal. Karena memang menurut saya tidak masuk akal pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Adian Pitupulu yang mengatakan bahwa SBY, Prabowo, Jokowi bisa menjadi presiden berkat Ibu Megawati. Hubungannya di mana? Berarti saya juga bisa mengatakan bahwa Ibu Megawati tidak akan bisa menjadi presiden kalau tidak mengkudeta Gus Dur, atau Ibu Megawati tidak akan bisa menjadi presiden kalau harus dipilih oleh rakyat. Aduh. Nah, kali ini kita akan menyimak bagaimana Opung Parbelak menelanjangi habis, membungkam narasi sampah yang disampaikan oleh Adian Pitupulu dalam videonya. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa pernyataan yang sangat menarik dari seorang Opung Parbelak, kita simak videonya berikut ini. Adian Pitupulu baru saja mengatakan bahwasanya SBY, Jokowi, dan Prabowo bisa jadi presiden karena jasa-jasa Megawati. Aduh. Baru terantuk kepalamu itu. Kecelakaan di mana? Kok ada tanda-tanda geger otak sama? Waduh, kok ada tanda-tanda geger otak sama? Sadarnya kok yang ngomong itu. Orang biasanya kalau geger otak itu ngaur ngomongnya. Saya di mana? Kamu siapa? Saya siapa? Dan kita siapa? Aduh. Enggak aja kok ngomong mimpi kau. Mimpi kau. Ada aja. Kenapa sih? Kau kalau posting kayak gitu tolong dibikin pribadi setelannya. Jangan dibikin publik. Yang bisa lihat siapa pun kalau pribadi. Malu nanti. Udahlah kalau sekarat aja lah. Jangan sok merasa masih kuat. Udah sekarat perasaan masih kuat. Udah sekarat perasaan masih kuat. Aduh, sekarang kita apa dulu ya? Kita bahas dulu satu-satu ya. Mulai dari SBY. Ya, dia katakan katanya dulu SBY nggak akan jadi menteri kalau bukan gara-gara Megawati. Sekarang begini, iya kan? Bukan cuman SBY perasaan menteri satu-satunya zaman Megawati. Betul. Lebih dari 35 menteri semua diangkat Megawati. Dan semuanya itu juga nggak akan bisa jadi menteri kalau nggak gara-gara Megawati. Karena dilihat Megawati lah kemampuannya SBY, makanya diangkat menjadi menteri Menko Polhukam. Kan begitu. Sekarang ungkit-ungkit aja siapa menteri agama waktu itu. Siapa menteri pendidikan waktu itu. Siapa lagi menteri perikanan? Tidak akan jadi menteri kalau bukan Megawati. Enggak aja. Yang jadi permasalahannya karena SBY mengundurkan diri dan mencalonkan diri jadi presiden. Salahnya di mana? Nah, salahnya di mana? Wajar toh, itu kan hak konstitusi, itu adalah hak sebagai seorang warga negara. Ya, berserikat, berkumpul, apalagi bikin partai.
Iya, kalau ada uang ada masa kenapa enggak? Kan begitu. Dan juga Prabowo SBY waktu itu juga melihat ini ada peluang. Ternyata betul 2 periode. Artinya SBY adalah orang yang mampu melihat peluang. Betul, betul. Kan begitu. Salahnya di mana? Melanggar hukum enggak? Enggak. Kalian aja yang merasa dihianati. Semua orang yang keluar dari PDIP kalian anggap pengkhianat. Marwarar kalian bilang pengkhianat, Budiman pengkhianat, Jokowi yang kalian pecat pun kalian bilang pengkhianat. Iya kan? SBY keluar, ya bukan keluar sih, lebih tepatnya membuat sebuah partai dan bertarung. Ya, sekarang begini, ya kan? Kalian waktu itu Megawati ya bersama pasangannya, SBY bersama pasangannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kan begitu. Semuanya kan sama-sama daftar. Semuanya kan sama-sama sudah terverifikasi. Semuanya kan sama-sama bertarung. Kan begitu. Masalahnya kalian kalah, itu aja. Kan begitu, makanya ya kalian beranggapan bahwasanya SBY ya karena dijadikan menteri ada kesempatannya bikin partai. Ku bilang sama kalian ya, kalaupun SBY nggak jadi menteri waktu itu, kalau memang ada kesempatannya bikin partai dan jadi presiden, kenapa tidak? Betul. Mantap Opung. Pasti jadi. Jadi jangan bilang gara-gara sekarang begini. Ku bilang kalau sempat Menteri Agama bikin partai jadi presiden, kalian bilang apa? Menteri Agama juga waktu itu kalau bukan gara-gara Megawati nggak akan mungkin jadi Menteri Agama, nggak mungkin juga jadi presiden. Kan begitu. Ya Menteri Pendidikan juga kalau contohnya bikin partai, ya setelah itu berhasil jadi presiden, paling kalian klaim juga ya kalau nggak Megawati mengangkat itu jadi Menteri Pendidikan, nggak akan mungkin jadi presiden. Selalu kalian itu merasa paling berjasa terhadap bangsa ini. Kalau tidak ada Jokowi di PDIP tidak akan dapat jatah presiden. Ya, SBY bertarung secara fair, menang 2 periode daripada Megawati mengkudeta Gus Dur. Betul. Lebih beradab mana? Lebih beradab mana? Lebih kurang ajar mana? Ini enggak aja, dari mana jalannya SBY berutang budi sama Megawati ya? Yang betul aja dong ya. Ada Megawati membiayai kampanyenya SBY. Ada Megawati bikin perjanjian batu tulis atau kapur tulis sama SBY. Sekarang begini, kalau misalnya dia ya mencalonkan diri jadi presiden, ya itu haknya SBY. Betul. Kalaupun saat itu contohnya Akbar Tanjung mencalonkan diri jadi presiden, Yusuf Kala mencalonkan diri jadi presiden, setelah itu ada lagi Agung Gumelar mencalonkan diri jadi presiden, Wiranto mencalonkan diri jadi presiden, masalahnya di mana? Di mana? Masalahnya itu di hak mana? semua orang. Betul. Kalaupun cukup umur waktu itu Opung Parbella jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, mencalonkan diri Opung Parbella. Enak aja kau bilang gara-gara Menteri Menko Polhukam waktu zamannya Megawati. Ada jasanya Megawati terhadap SBY. Makanya dimusuhi ya. Makanya sampai sekarang Megawati dan SBY nggak bisa ketemu. Nggak ada teman ya, dia, Bang. Beda merasa dihianati, beda dihianati. Beda merasa kaya dengan kaya. Kalau kaya ya kaya. Kalau merasa kaya, orang miskin sana pun bisa merasa kaya. Beda waras dengan merasa waras. Kalian tanya sama orang gila-gila, kau nggak dibilang warasnya aku. Kan begitu, itu kan merasa dikhianati. Itu kan versi kalian, bukan versi SBY. Kalau versi kalian merasa dikhianati, kalau versi SBY meraih peluang dan terbukti menang. Terbukti menang.
Kan begitu, masuk lagi Jokowi. Kalau nggak ada Megawati, nggak akan mungkin Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Sekarang begini Adian Napitupulu, ku bilang sama kau, kalau misalnya kau jadi ketua umum, ya paling begitu juga bahasamu, ya kan? Kalau nggak ada Adian Napitupulu, nggak akan mungkin Joko Widodo jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Itu bahasa umum itu. Begitu juga kalau misalnya Guntur Romli jadi ketua umum. Guntur Romli sudah dipecat dia opung. Gara-gara Guntur Romli nggak akan mungkin SBY jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Jadi yang memuliakan hidupnya Joko Widodo adalah Guntur Romli. Biasa itu, karena apa? Guntur Romli jadi ketua umum. Kan begitu. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya sebuah partai bisa berjalan oleh karena apa? Oleh karena ada anggota. Bisa berdiri partai nggak ada anggota. Enggak kan? Dan sekarang begini, kalau berbicara tentang ya siapa lebih berjasa, aku rasa lebih berjasa Joko Widodo sama PDIP. Betul. PDIP tidak akan menang pemilu kalau bukan kenapa? Jokowi. Karena Joko Widodo lah yang menyelamatkan prestasi PDIP di 10 tahun terakhir. Betul, ini yang paling betul ini. Ya, Adian dengar ini yang paling betul. Ya, Joko Widodo jadi wali kota Solo, ya, karena memang dia melihat peluangnya lebih besar dari PDIP, ya, makanya dia maju dari PDIP. Kan begitu, nggak peduli waktu itu ketua umumnya Megawati atau Guntur Romli. Dia pasti akan maju dari PDIP. Karena memang beliau itu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan lebih banyak masyarakat memilih dia daripada calon yang lain, makanya dia itu lolos menjadi kepala daerah di Solo. Betul. Orang nggak ngelihat itu bawaannya Megawati atau Guntur Romli. Kalau contohnya, ya dia itu orangnya brengsek, ya dia itu bisa dikatakan mafia, ya dia itu bisa dikatakan, katakanlah dia itu penjahat, tapi dia mengambil peluang untuk menjadi wali kota dari PDIP. Masyarakat udah tahu semua brengseknya itu bagaimana. Kira-kira berhasil nggak dia jadi wali kota? Enggak kan? Enggak. Makanya aku bilang, ya setelah itu PDIP naik, ya namanya, dan setelah itu PDIP mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ya masyarakat menilai bahwasanya PDIP memiliki pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin berkualitas ini ya menghibahkan dirinya kepada rakyat melalui partai PDIP. 2 kali jadi wali kota, ya kan? Menang. Nama siapa yang harum? PDIP. Bukan nama Golkar. Betul. Kan begitu, ya. Otomatis ketika ada pemilihan legislatif, ya, orang-orang akan lebih condong memilih PDIP, calon dari PDIP daripada calon yang lain. Diuntungkan nggak? Diuntungkan. Begitu juga ketika dia menjadi gubernur Jakarta, ya 2012 sampai 2014 dia kerja keras, ya. Sekarang yang menjadi partai pengusung kan bukan cuma PDIP, ada juga Gerindra. Kan begitu, dan juga dengar kabar juga yang mendanai sebagian juga Gerindra. Jangan katakan semua jasa PDIP, jasa Megawati, ya. Kenapa Joko Widodo ditunjuk sebagai calon gubernur waktu itu? Karena mereka pandang Joko Widodo adalah mempunyai sosok, mempunyai karakter, mempunyai kualitas yang bisa mengalahkan calon-calon yang lain. Yakin aku kalau misalnya Bapak Joko Widodo ini tadinya bukan dari PDIP, katakanlah dia ini adalah tokoh independen, yakin aku PDIP akan mencomot dia untuk menjadi calon gubernur di
Jakarta mengatasnamakan PDIP. Kan begitu, orang ini kan biasa kayak gitu, ya kan? Edi Ramayadi tiba-tiba jadi kader. Andika Perkasa sebentar jadi kader. Sebentarnya sama orang ini dijadikan kader. Iya, itu dia. Nah, begitu dia ada di Jakarta, nama PDIP makin harum. Kan begitu. Nah, begitu pemilu legislatif dan juga pilpres, ya, dipikir-pikir, ditimbang-timbang Ibu Megawati. Ibu Megawati waktu itu berambisi nggak? Ambisi jadi presiden. Masih berambisi. Jangan bilang enggak. Jangan pernah katakan Ibu Megawati mengorbankan ambisinya. Megawati mengorbankan ambisinya karena dia ibaratkan makan buah si malakama. Dimakan mati bapak, enggak dimakan mati ibu. Kalau misalnya mencalonkan diri dia contohnya, ya, maka bisa dipastikan PDIP kalah lagi. Betul. Kan begitu. Betul. Nah, kalau misalnya Joko Widodo yang dicalonkan misalnya, ya, bisa PDIP menang tapi citra dia yang turun. Kan begitu, ya kan? Bisa dikatakan ya dia nggak punya kesempatan lagi. Ya mau nggak mau dia pertahankanlah partainya, itu kan begitu. Jadi jangan katakan dia mengorbankan ambisinya, dia mengorbankan dirinya sendiri. Karena PDIP kala itu ya perlu mengusung Joko Widodo untuk apa? Untuk menang. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Betul. Kalau bukan Jokowi, nggak mungkin dia menang. Ya kan, naiklah ini Joko Widodo, ya kan, digadang-gadang. Setelah itu Joko Widodo waktu itu kan juga didukung oleh beberapa partai pendukung, bukan cuma PDIP aja. Kan begitu, walaupun pendukungnya Prabowo 2014 lebih banyak daripada pendukungnya Joko Widodo. Tapi oleh karena kepercayaan publik kepada Joko Widodo, ya, akhirnya ketika pileg pun juga, ya, di mana-mana caleg perhatikan aja, bukan foto ketua umum, foto Joko Widodo. Itu yang digandeng caleg-caleg. Jadi masyarakat melihat bahwasanya caleg-caleg yang dari PDIP itu bisa dikatakan 11-12 lah sama apa namanya, sama Joko Widodo. Ya, itulah kekuatan iklan. Makanya meledaklah suara PDIP. Oleh karena apa? Oleh karena sosok Joko Widodo. Mantap hukum. Jangan kalian itu yang paling itu. betul. 2 kali pemilihan, 2 kali calegnya pasang foto Joko Widodo. Di sebelah kanan foto caleg, sebelah kiri Joko Widodo. Foto ketua umum kecil. Foto Joko Widodo yang besar. Akui aja lah, ya. Nah, 10 tahun kalian sudah menikmati kan? Iya, jadi jangan katakan bahwasanya Megawati itu berjasa penuh. Memang berjasa, betul berjasa. Tapi apa sepenuhnya? Jadi kau sangkal itu dukungan dari partai-partai yang lain. Kau sangkal itu dukungan daripada relawan-relawan yang lain. Kau sangkal itu kepercayaan publik kepada Jokowi. Enak aja kau bilang gara-gara kau. Sekarang ku bilang sama kalian, ya, kalau misalnya Joko Widodo yang mengusung Golkar, berarti Golkar lah yang berjasa kepada Jokowi. Karena nasib kalian aja kalian yang mendukung Jokowi. Nasib kalian aja. Itu dia. Tapi akhirnya apa? Kalian buang, kalian campakkan kan? Mutiara kalian campakkan. Coba bayangkan kalian, ya. Ku bilang sama kalian, yang namanya mutiara dicampakkan ke kotoran tetap mutiara. Tapi yang namanya kotoran dicampakkan ke istana tetap kotoran. Tetap kotoran. Makanya kotoran itu udah masuk penjara sekarang kan? Itulah kotoran. Dan kotoran-kotoran yang lain nggak tahu juga entah menyusulnya itu masuk penjara. Kenapa aku katakan kotoran? Karena memang apa yang dipikirkannya kotor, apa yang dibilangnya kotor, apa yang dilakukannya kotor.
selesai kotoran. Selesai. Kan begitu. Sekarang Adiana Pitupulu mengatakan apa? Megawati juga berjasa terhadap Prabowo. Prabowo lah yang membuat Megawati lah yang membuat Prabowo bisa masuk lagi ke tanah air setelah lama di Yordania. Sekarang begini ya, kurasa kalau misalnya Bapak Prabowo memang sudah siap saatnya untuk kembali ke tanah air, baliknya itu. Tapi kalau dia rasa nggak siap, nggak balik itu ke tanah air. Tapi dengar-dengar pun katanya ada peran Taufik Kemas bukan Megawati. Sama lah, itu kan suaminya. Ya kita nggak tahu kebenarannya apa mereka ngaku-ngaku. Oke, katakanlah dulu ya, mereka berjasa terhadap kedatangannya Prabowo. Mereka mendatangkan Prabowo dari Yordania. Kan begitu. Tapi sekarang gini, 2014 berapa Prabowo sudah bertarung? 2014 sudah bertarung ya. Kenapa waktu tahun 2009 2014. Kenapa enggak 2009 kalian bilang kalau Prabowo berhutang budi dengan Megawati? Karena apa? Karena kemarin mereka berpasangan 2009. Kan begitu. Sekarang begini, kalau misalnya Taufik Kemas waktu itu menyuruh Prabowo datang ke tanah air ya, dan ternyata dipasangkan dengan Megawati, berarti kan itu kan artinya memanfaatkan. Memanfaatkan namanya kan. Kan itu dia namanya memanfaatkan. Kan begitu, karena dia lihat ada peluang bahwasannya Bapak Prabowo duitnya banyak. Ya iyalah, perjanjian batu tulis, wah. Saling melengkapi, saling membiayai. Walau akhirnya 2014 gak jadi. Batal perjanjian batu tulis. 2014 sudah bertarung dengan Jokowi. 2019 sudah bertarung dengan Jokowi. Kenapa sekarang baru dibilang Prabowo Megawati berjasa kepada Prabowo? Sekarang begini ya, kalau bicara tentang jasa ya, jasa seperti itu kau hitung nggak dia? Aduh, sekarang begini, ku bilang sama kau, tanya sama ketua umummu itu ya, apa jasanya Sabam Sirait terhadap Megawati? Tanya. Kalau bukan gara-gara Sabam Sirait, tidak akan pernah Megawati jadi ketua umum, tidak akan pernah Megawati jadi presiden. Ya, jadi kita nggak usah hitung-hitungan jasa. Itu dia, jangan hitung-hitungan jasa ya. Karena apa? Jasa yang dimakan sama ketua umum itu lebih besar daripada jasa yang dimakan Prabowo. Karena Prabowo juga kan kebenarannya kan belum tahu kita. Memang gara-gara Megawati kan? Sekarang begini, kalau si Adiana Pitupulu ini jujur aja aku bilang, dari kemarin nanti kali alergi kali ngeliat Bapak Prabowo. Waktu Pilpres kemarin lawan Jokowi, coba apa dibilangnya? Prabowo itu penculik. Dia itu penjahat HAM. Dia itu orang yang harus dihadili. Sampai sekarang ya tidak pernah ada sidang yang menyatakan Bapak Prabowo adalah penjahat hak asasi manusia. Justru kalian bisa melihat ya bagaimana kinerjanya Bapak Prabowo sekarang. 100 hari pemerintahan Bapak Prabowo sudah berapa triliun korupsi yang dibongkar. Termasuk korupsi-korupsi yang sudah dilakukan oleh kader-kader kalian. Yang ada di Semarang. Belum lagi Harun Masiku. Belum lagi yang ada di daerah lain-lain.
Itu dia. Ya, kalau bisa Adian Napitupulu jujur aja ku bilang ku challenge kau. Ya, nggak usah banyak kali ceritamu. 2029 mencalonkan diri dulu kau jadi presiden. Berani ndak? Ya, kau bilang kau itu kan apa namanya aktivis. Kau itu bilang ya kau itu pejuang, ya kan? Buktikan dong kalau kau itu memang orang yang memang betul-betul punya kualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Kan begitu. Jangan congormu itu aja yang dibesar-besarkan. Cowokmu yang dibesar-besarkan. Orang ini kan begitu, apalagi namanya si Adian ini. Ya, partai mana di Indonesia ini yang tidak pernah dikejar-kejar polisi? Partai mana di Indonesia ini yang ketua umumnya tidak pernah dikejar-kejar polisi? Selalu hidup di masa lalu. Tinggalkan itu. Kita sedang menghadapi permasalahan yang lebih besar lagi. Bangsa ini butuh yang namanya pemimpin, ya, yang visioner, ya, bukan yang historis. Selalu melihat ke masa lalu. Selalu berpandangan bahwasanya kalau anaknya proklamator itu yang paling cocok jadi presiden. Enggak. Kan begitu. Udahlah Adian Napitupulu. Ya, sekarang nggak usah. Sebetulnya statement seperti yang kau katakan itu memalukan itu, ya. Memalukan. Itu justru mengkerdilkan daripada ketua umum kalian. Karena apa? Ya, jadi ketua umum kalian itu dianggap ketua umum cengeng. Mengharap-harapkan jasa. Mengharap-harapkan balas jasa. Gitu loh, ya itu penilaianku ya Adian ya. Jadi ku bilang sama mu Adian, ya tolonglah jangan bikin gaduh suasana. Semua kalian ungkit-ungkit jasa. Aduh, sedangkan Gerindra sampai sekarang jujur aja gue bilang, kemarin berhasil membawa Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, sampai sekarang tidak pernah diungkit-ungkit. Betul. Gak pernah diungkit-ungkit, oke? Jadi kita fair-fair aja lah, ya. Aduh. Akhirnya Adian Napitupulu habis ditelanjangi oleh Opung Parbela. Narasi sampah yang disampaikan oleh Adian Napitupulu yang mengatakan bahwa SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto berhutang budi terhadap Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena ketiga orang ini bisa menjadi presiden atas berkat jasa dari Ibu Megawati. Waduh, ini narasi sampah ya yang kemudian disampaikan oleh Bung Adian Napitupulu, karena tidak sepantasnya seorang Adian Napitupulu yang terkenal cerdas, yang terkenal hebat, aktivis 98, lalu kemudian dengan nada-nada cengengnya menyampaikan hal yang tidak masuk akal, yang tidak sewajarnya disampaikan oleh seorang Adian Napitupulu. Masa cuma gara-gara misalnya jasa Megawati, lalu kemudian ketiga orang ini, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Justru sebenarnya Pak Jokowi lah yang kemudian membuat partai PDIP banyak diminati oleh masyarakat, karena seandainya bukan Jokowi, dalam sejarah pertarungan hampir PDIP tidak pernah dilirik oleh masyarakat Indonesia, dan Ibu Ketua Umumnya juga menjadi presiden itu bukan karena pilihan rakyat, akan tetapi karena mengkudeta seorang Gus Dur. Beradab nggak yang begitu? Kan itu tidak beradab. Jadi saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana respon sahabat-sahabat? Tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.